Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi azmain, amma ba'd. Untuk pertemuan kali ini, baiklah saya akan mengurai tentang ayat Al-Qur'an. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa rubba. Dimana ayat ini dulu turun kepada Rasulullah pada masa waktu itu laki-laki banyak yang meninggal dunia di medan pertempuran. Terus istrinya dan anak-anaknya di rumahnya tidak ada yang ngurus gitu. Nah, Rasulullah berpikir ini bagaimana solusinya gitu supaya anak yatim dan janda-janda itu terurus gitu. Maka turun wahyu fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa rubba. Artinya umatmu laki-laki yang masih hidup itu coba nikahi ibunya. Ketika ibunya dinikahi, nanti anak-anaknya akan terurus. Gitu sebenarnya mah ide besar ini janda, fakir miskin itu sudah supaya janda dan fakir miskin ini ada yang ngurus itu sebenarnya mah sudah diidekan oleh Rasulullah 1450 tahun yang lalu. Jadi ide Rasulullah membuat panti asuhan itu sudah dari dulu sekali sebenarnya mah. Cuman di kitanya yang ini dimaknai oleh mereka itu untuk memperbanyak istri. Cuman saya juga tidak menyalahkan ke masalah itu, silahkan saja gitu. Tapi kalau menurut aturan Allah aturan Rasulullah silahkan kamu mempunyai istri seumpamanya dengan dibatasi begini. Yang diperbolehkan untuk beristri lagi itu satu, ketika istrinya sakit, dia tidak bisa melayani suaminya. Silahkan laki-laki yang seperti itu menikah lagi supaya dengan istrinya yang baru dia bisa ngurusin istri tuanya gitu. Satu itu. Yang kedua, silahkan laki-laki menikah lagi itu ketika istrinya itu nggak kuat gitu. Maksudnya nggak kuat tuh gimana laki-lakinya tuh hipersek. Artinya hipersek itu nggak kuat gitu. Maksudnya istri satu tuh nggak kuat gitu. Jadi ketika istrinya satu nggak kuat mau nambah silahkan gitu. Karena memang istrinya ini nggak kuat gitu. Dianya itu si laki-lakinya itu pejantan tangguh gitu kan. Nah silahkan kalau yang seperti itu. Itu juga dengan catatan karena memang istrinya nggak kuat. Karena apa? Suaminya minta lagi. Baru sang istri merestui gitu. Itu juga kenapa? Karena dia sendiri kewalahan. Nah, orang yang seperti itu baru boleh menikah lagi yang hipersek itu. Sumpamanya yang hipersek ini punya istrinya 2. Nah, ketika 2 masih kewalahan, 2 istri masih kewalahan, bayangkan.
ya boleh nikah lagi istri yang ketiga. Yang ketiga masih kewalahan lagi, ya. 3 istri, 1 penjantan tangguh, ini ya nggak kuat meladeni 1 suaminya, 3 perempuan, 3 istrinya, tidak kuat meladeni hasrat seks gitu kan suaminya, ya baru boleh menikah lagi, nambah lagi seumpamanya 4, ya silahkan juga. Nah baru kalau istrinya sudah 4, ya itu persetujuan. Ketika memang seumpamanya si suaminya ini sudah nyaman gitu, maksudnya dengan 4 istri ini kenafkahan secara batin, nah baru gitu si laki-laki ini hidup nyaman dengan 4 istri gitu. Ya artinya bukan dengan alasan ya seumpamanya memang ya kadang-kadang gitu kan untuk memperbanyak umat Rasulullah dengan alasan-alasan yang lainnya, itu silahkan saja, nggak apa-apa. Cuman kalau memang menurut aturan yang sebenarnya itu ya itu tadi gitu. Karena apa? Di sini di kalimat itu tuh ya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulasa warubba itu. Supaya ya sumpamanya bagaimana sumpamanya kamu bisa menikah dengan sumpamanya istri muda gitu ya, dengan catatan istri tuanya ini tidak tersakiti gitu. Jadi kalimat adil ya, kalimat adil di situ itu dengan istri tuanya tidak merasa tersakiti gitu. Berarti di sini kalau melihat artinya adil itu dengan tidak boleh menyakiti hati istri, ya sebenarnya mah informasi dari Rasulullah itu ya, umat Rasulullah itu setia pada satu pasangan gitu. Nah nanti ya kalau sudah dengan 4 istri itu nyaman, ya silahkan gitu. Maksudnya jalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kenyamanan gitu. Kenapa anak yatim ini ya begitu sangat penting sekali di umat Islam itu? Kenapa? Karena Rasulullah dulu ya punya gelar Abul Yatama wal Masakin. Artinya tempat bersandarnya ya anak yatim dan orang-orang jompo. Kalau orang jompo rumahnya ada yang bocor itu kan, ya kita benahi. Ya kita bayangkan lah kalau seumpamanya perempuan jompo itu orang tua kita, ya di rumahnya kehujanan, bayangkan seperti itu gitu. Anak yatim juga bayangkan kalau itu kita sendiri gitu kan, untuk nyari makan saja sulit gitu kan. Nah itu diantaranya ciri umat Rasulullah itu adalah mereka yang menyayangi dan mencintai anak yatim.